Hai Mazda Lovers, saya Ronald dari Mazda Semarang. Mazda Indonesia baru saja meluncurkan satu line-up 7 generation terbaru, yaitu All New Mazda CX-60. Pada kesempatan kali ini, saya mau mereview secara lengkap seperti apa Mazda CX-60 ini, mulai dari eksterior, interior, mesin, hingga varian apa saja yang ditawarkan dan harganya berapa ketika dijual di Semarang. Yang pertama, kita mau bahas dari sisi eksteriornya terlebih dahulu. Untuk eksterior bagian depan bisa terlihat di sini masih menggunakan bahasa Kodo Design yang sudah mengalami refinement. Bisa terlihat dari ciri khasnya Kodo Design, yaitu bagian signature wing dan grillnya sekarang dibikin lebih besar mengikuti proporsi mobil. Ya, lalu untuk di bagian logonya juga sudah menggunakan logo yang berfungsi juga sebagai radar cruise control. Di bawah logo juga sudah ada disematkan kamera, karena si CX-60 ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Untuk di bagian DRL-nya, dia dibikin modelnya menyambung dengan di bagian signature wing-nya seperti ini. Jadi dia langsung masuk ke bagian signature wing-nya. Dan di CX-60 ini merupakan line-up Mazda pertama di Indonesia yang format lampunya itu menggunakan vertikal seperti ini. Jadi kalau biasanya di line-up Mazda yang sebelum-sebelumnya itu formatnya horizontal, jadi low beam-nya di sebelah sini, high beam-nya di sebelah sini. Untuk di CX-60 ini, dia formatnya vertikal seperti ini. Jadi untuk low beam-nya di bagian atas dan high beam-nya di bagian bawah. Lampunya sudah full LED dan sudah dilengkapi dengan adaptive LED headlamp. Jadi lampu ini bisa mematikan sebagian matriksnya jika berpapasan dengan mobil di depannya atau mobil dari lawan arah. Lalu di bagian bawah sini juga sudah tidak ada fog lamp, tapi di sini sudah ada penambahan kisi-kisi udara untuk menambah aerodinamika ketika berjalan. All New Mazda CX-60 menggunakan platform baru yang Mazda beri nama Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture yang khusus dibuat untuk format mesin longitudinal dengan mesin 6 silinder dan sudah dilengkapi dengan teknologi elektrifikasi. Baik, lanjut ke bagian samping dari Mazda CX-60. Yang baru adalah sekarang ada penambahan namanya Set Signature bertuliskan Inline 6. Ya, jadi Mazda dengan bangga mencantumkan mesin apa yang ada di bawah kap mesin ini. Jadi CX-60 ini menggunakan mesin segaris 6 silinder. Di saat brand-brand lain, bahkan brand Eropa itu trennya menurunkan mesin, kapasitas mesin, Mazda justru memasangkan mesin silinder segaris, 6 silinder segaris ke dalam CX-60 ini. Lalu berikutnya di bagian samping kita bisa lihat untuk kaca spionnya, dia sudah dilengkapi dengan turn signal yang bisa menyala LED. Lalu juga ada blind spot monitoringnya juga di dalam spion ini yang bisa mendeteksi ketika ada objek yang tidak tertangkap oleh kamera. Lalu berikutnya untuk handle pintunya, sekarang dia sudah menggunakan active keyless entry. Jadi berbeda dengan Mazda-Mazda sebelumnya yang harus menekan tombol terlebih dahulu. Untuk di Mazda CX-60, ketika kita ingin masuk mobil, kita cukup mengkolongkan tangan seperti ini dan pintu otomatis akan terbuka. Lalu kita juga bisa lihat di bagian bodi samping ini, jika ada pantulan cahaya yang tepat, itu bisa memberikan siluet berhuruf S. Jadi benar-benar ciri khas Mazda ini, dia ingin menunjukkan adanya permainan cahaya dan pantulan di bodi mobil ini, sehingga mobil ini memberikan kesan itu dinamis atau berubah-ubah. Jadi bisa ada tampilan huruf S di bagian bodinya CX-60 ini. All New Mazda CX-60 memiliki total panjang 4.740 mm dengan wheelbase-nya 2.870 mm, di mana wheelbase ini sama dengan panjang dari wheelbase SUV-SUV luxury Eropa seperti BMW X3 dan Mercedes-Benz GLC. Lalu untuk di Mazda CX-60 ini, dia juga sudah menggunakan velg ukuran 20 inch dengan profil 235/50, sehingga memberikan tampilan yang fitmentnya sangat baik. Kita lanjut ke bagian belakang dari Mazda CX-60.
Yang pertama kita mau lihat untuk desain lampu belakangnya, ini sudah menggunakan full LED dengan bahasa desain yang mirip dengan lampu depannya. Jadi ada motif-motif seperti huruf L-nya. Lalu juga kita lihat di sini untuk emblemnya sekarang sudah menggunakan e-Skyactiv G, yang artinya CX-60 ini sudah ada elektrifikasinya. Apa itu nanti kita bahas di bagian mesin. Lalu di bagian sini juga kita lihat untuk penulisannya CX-60 all-wheel drive. Jadi CX-60 ini juga dilengkapi dengan teknologi iActive all-wheel drive, yang mana all-wheel drive-nya ini akan menggunakan sensor untuk membaca situasi kendaraan, situasi jalanan, kapan dibutuhkan untuk traksi 4 roda ataupun hanya traksi 2 roda saja. Lalu di bagian bawah kita bisa lihat di sini ada rear garnish yang seolah-olah ada 4 knalpot. Namun sebenarnya knalpotnya si CX-60 ini hanya ada 2 dan dia di bagian bawah. Tapi aksen-aksen ini cukup memberikan tampilan SUV yang sporty. Ya, jadi Mazda CX-60 ini juga sudah dilengkapi dengan hands-free power lift gate yang memudahkan kita untuk membuka maupun menutup bagasi saat kedua tangan sedang membawa barang bawaan. Lalu untuk kapasitas bagasinya juga terbilang cukup besar, bisa menampung barang-barang bawaan, termasuk stick golf juga bisa masuk ke sini, tidak ada masalah. Lantai bagasinya juga ini terbilang rata, sehingga kita ketika mengeluarkan barang yang berat, kita cukup menyeretnya keluar aja tanpa harus mengangkatnya terlebih dahulu. Lalu di bagian bagasi juga sudah dilengkapi dengan partisi seperti ini yang bisa melindungi barang bawaan Anda supaya lebih privasi. Lalu untuk pelipatan kursi baris keduanya, jika kapasitas bagasinya ingin ditambah lagi, kita bisa melipat dengan menggunakan tuas yang ada di kiri maupun di sebelah kanan seperti ini. Dan ini pelipatannya bisa 40, 20, 40. Jadi ketika kita barang bawaannya panjang tapi kecil, kita cukup melipat yang tengah seperti ini. Dan kita tidak perlu mengorbankan semua kursi harus melipat. Masih bisa ditempati oleh penumpang lain juga. Oke, saat ini saya sedang ada di baris kedua dari all new Mazda CX-60. Yang langsung terasa adalah suasana interiornya ini sangat mewah. Terlihat dari material jok yang dipakai, ini menggunakan Nappa leather berwarna tan, jadi kombinasi antara coklat dan hitam ini memberikan kesan yang sangat mewah. Lalu posisi duduknya juga nyaman di baris kedua ini, baik ruang kaki maupun ruang kepala semuanya masih oke, masih aman. Lalu untuk di armrest baik di pintu maupun di tengah ini sudah disediakan dan posisi tingginya juga pas, jadi untuk menaruh tangan seperti ini sangat nyaman sekali. Sudah ada cup holdernya juga di sini ketika kita ingin menaruh minuman. Dan untuk jendelanya ini di baris kedua pun sudah full auto window. Jadi ketika ingin kita buka jendela, tinggal tekan aja dan jendela akan otomatis terbuka. Lalu di bagian sini juga ada kisi-kisi AC untuk di baris kedua, supaya yang di baris kedua ini juga terkena hembusan angin. Dan di bawahnya lagi ada port USB Type-C 2 buah untuk di baris kedua yang ingin mengecas handphone ataupun gadgetnya. Dan yang tidak boleh terlewat adalah di Mazda CX-60 ini sekarang sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang besar sekali. Jadi ini pertama kalinya di Mazda Indonesia ada line up yang menggunakan panoramic sunroof, sehingga ini ketika dibuka seperti ini memberikan kesan yang lega pada kabin dan cahaya itu bisa masuk menerangi area interior kabinnya. Oke, saat ini saya sudah berada di bagian depan all new Mazda CX-60. Yang bisa terlihat di sini adalah pertama untuk setirnya ini menggunakan material yang sangat baik dan warnanya itu two-tone. Jadi ada coklat dan hitam di sini. Pertama kali di Mazda yang menggunakan setir two-tone seperti ini. Lalu sekarang untuk pengaturan tempat duduknya itu selain elektrik, di setirnya juga sekarang ikut elektrik juga. Jadi untuk mendapatkan posisi duduk yang paling nyaman kita benar-benar bisa dapatkan karena semua pengaturannya elektrik, baik kursi maupun setirnya juga. Lalu untuk penggunaan material di dashboard ini juga menggunakan material bahan suede, jadi dengan kombinasi warna coklat dan hitam seperti ini sehingga memberikan kesan yang mewah, elegan di dalam interiornya ini. Lalu untuk ukuran layar, baik layar yang di center display maupun yang di MID ini sama-sama menggunakan ukuran 12,3 inch
sehingga memberikan tampilan informasi yang lebih baik dengan resolusi yang baik juga. Lalu untuk head-up display yang ada di depan sini juga ukurannya hampir 3 kali dari Mazda-Mazda yang sebelumnya. Dan ini juga baru di bagian knob transmisinya. Jadi untuk biasanya itu kan modelnya segaris ke belakang gitu ya. Kalau di sini sekarang dia menggunakan bentuknya L, jadi bisa terlihat P-nya ada di sebelah kanan seperti ini, lalu kita geser ke kiri dan tarik ke belakang untuk masuk ke D. Di sini juga sudah ada tombol untuk kamera 360 dan juga ada tombol untuk Hill Design Control juga. Di bagian sini materialnya juga menggunakan material-material yang sangat premium. Di sini ada 2 cup holder untuk menaruh minuman. Di sini ada wireless charging juga untuk mengecas handphone Mazda lovers ketika bepergian juga. Lalu ini ampres tengahnya ini sangat lebar sekali. Jadi ketika nanti 2 orang di depan ini ingin menyandarkan tangannya itu nggak harus berdempet-dempetan karena ini posisinya sangat lebar sekali dan sangat nyaman. Ketika dibuka gini, di dalam sini juga ada ruang penyimpanan dan ada 2 lagi port USB Type-C untuk mengecas gadget Mazda lovers. Lalu untuk pengaturan kisi-kisi AC ini masih ada tombol-tombol fisik dengan ada display di layar sini, jadi bisa kelihatan suhu-suhunya bisa diatur di sini semua. Untuk material joknya yang depan sama menggunakan napa leather berwarna coklat, ada aksen-aksen hitamnya juga, dan untuk yang baris depan ini sudah dilengkapi dengan ventilasi 3 kecepatan. Oke, lalu untuk di Mazda CX-60 ini juga sudah dilengkapi dengan 3 pilihan berkendara. Jadi ada yang sport, lalu normal, dan juga off-road. Karena Mazda CX-60 ini sudah dilengkapi dengan iActive all-wheel drive, sehingga dia juga bisa untuk mode off-road juga. Jadi ruas transmisinya untuk pengaturannya mode berkendara ada di sebelah sini, bisa disesuaikan mau off-road, normal, ataupun sport. Lalu bicara soal posisi duduk, Mazda selalu dikenal dengan mobil yang memiliki posisi duduk paling ergonomis atau paling nyaman. Di Mazda CX-60 ini, kita bisa mendapatkan posisi duduk yang paling nyaman cukup dengan memberikan informasi tentang tinggi badan kita. Jadi kita bisa masuk ke bagian setting ini, lalu kita pilih driver personalization system, kita pilih add new driver, kita pilih OK, dan kita masukkan tinggi badan kita, misalnya 174, restart, dan otomatis setir tempat duduk semuanya akan menyesuaikan, bahkan termasuk spion dan head-up display semuanya akan menyesuaikan dari tinggi badan yang kita masukkan terlebih dahulu tadi. Nah, ini adalah posisi ideal yang Mazda sarankan untuk tinggi saya 174 cm. Jadi posisi duduknya sudah sangat nyaman sekali. Dari posisi duduknya, dari rebahannya, semuanya sudah nyaman sekali. Jadi ketika oke, kita tinggal save aja. Dan ini nanti sudah menjadi profilnya saya ketika nanti berkendara lagi. Baik, selanjutnya kita mau lihat bagian mesinnya dari all new Mazda CX-60. Untuk bukaan kap mesinnya, itu sekarang sudah menggunakan pegas di kanan maupun di kirinya, sehingga kita tidak lagi menggunakan tiang untuk menyangga kap mesinnya. Lalu untuk mesinnya ini sudah tertata dengan rapi dan ditutup oleh cover, sehingga memberikan kesan yang rapi dan premium juga. Lalu bisa kita lihat juga di sini ada 6 silinder segaris ke belakang dengan format longitudinal. Jadi mobil CX-60 ini basicnya adalah penggerak roda belakang FR, front engine rear wheel drive, dengan penambahan all wheel drive, sehingga dia jika dibutuhkan roda depannya juga bisa memberi tambahan traksi kembali. Lalu walaupun ini mesinnya tertutup rapi, beberapa bagian yang sifatnya untuk maintenance itu sudah dikeluarkan, sehingga ketika kita ingin cuma sekedar menambah air wiper ataupun coolant, itu kita nggak perlu untuk membuka cover mesinnya. Tapi ketika kita ingin maintenance berkala seperti ganti oli atau misalnya ganti busi, kita cukup membuka cover yang ini aja untuk melakukan maintenance penggantian oli ya. Jadi di sini
ada mesinnya, dan untuk penggantian oli kita tinggal dari sini saja. Seperti itu. Lalu CX-60 ini juga sudah dilengkapi dengan transmisi 8 percepatan tanpa menggunakan torque converter, digantikan dengan multi clutch, sehingga untuk perpindahannya atau penyaluran tenaga dari mesinnya itu lebih responsif dibandingkan dengan menggunakan torque converter. All new Mazda CX-60 dibekali dengan mesin inline 6 silinder dengan kapasitas 3300 cc turbo yang menghasilkan tenaga 284 PS dengan torsi 450 Nm. Selain itu, juga sudah dilengkapi dengan elektrifikasi mild hybrid boost, yang mana motor listriknya itu diletakkan di antara mesin dan transmisi, sehingga dapat membantu menggerakkan transmisi secara langsung untuk memperingan kerja mesin. Mazda CX-60 ditawarkan dengan dua varian di Indonesia, yaitu varian Elite dan varian Kuro Edition. Saat ini yang di sebelah saya ini adalah yang varian Elite-nya. Apa yang membedakan dengan varian Kuro? Kita mau bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah untuk motif grillnya. Yang varian Elite itu menggunakan pola vertikal seperti ini. Sedangkan untuk yang Kuro Edition, dia menggunakan motif seperti honeycomb. Ya. Lalu yang kedua, untuk signature wingnya ini, untuk yang varian Elite dia menggunakan aksen yang berwarna terang, sedangkan untuk Kuro Edition dia menggunakan aksen berwarna hitam. Lalu jika kita lihat di bagian sampingnya, untuk yang varian Elite Edition itu menggunakan velg finishing diamond cut seperti ini, jadi dia ada two tone. Sedangkan untuk yang Kuro Edition dia warnanya full black. Dan untuk bagian set signature-nya, untuk yang varian Elite-nya dia menggunakan chrome terang seperti ini, sedangkan untuk yang Kuro Edition dia aksennya berwarna black chrome. Lalu untuk di cover spionnya sendiri, untuk yang varian Elite ini menggunakan senada dengan warna bodinya, sedangkan untuk yang Kuro Edition dia berwarna hitam. Sedangkan untuk bagian belakangnya, yang membedakan antara varian Elite dengan varian Kuro adalah di bagian rear garnish-nya. Jadi di bagian aksen knalpotnya ini, untuk yang varian Elite dia warnanya terang, sedangkan untuk yang varian Kuro dia menggunakan warna hitam. Baik, saat ini saya sedang ada di dalam Mazda CX-60 untuk yang varian Elite. Bisa terlihat untuk yang varian Elite ini nuansanya berwarna putih, jadi memberikan kesan yang bersih, clean, juga elegan. Terlihat dari penggunaan material-material berwarna putih pada dashboard, pada door trim, dan juga aksen-aksen kayu maple wood pada center console, sehingga memberikan tampilan yang sangat premium. Lalu yang menjadi ciri khas di varian Elite ini adalah penggunaan seni jahitan Jepang bernama jahitan kakinui atau hanging stitches. Jadi ini mau menunjukkan kalau Mazda CX-60 ini selain dia mobil, dia juga sebagai karya seni. Sedangkan untuk yang varian Kuro Edition, yang menjadi ciri khasnya adalah di bagian setirnya dia menggunakan warna two-tone, jadi warna hitam dan coklat. Begitupun untuk bagian door trim, bagian pintu, dan bagian kursi juga menggunakan nuansa hitam dan coklat untuk yang varian Kuro Edition. Untuk harganya sendiri, all new Mazda CX-60 ini dipasarkan di Jawa Tengah dengan harga Rp1.208.800.000. Ada perbedaan harga untuk warna-warna premium seperti Soul Red Crystal, Machine Grey, dan Rhodium White Metallic. Terima kasih sudah menonton review kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya.